tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wa qalbu wal makbuli indallah subhanahu wa ta'ala, yang artinya dan adalah hati itu yaitu yang makbul pada Allah Ta'ala. Hati itu yang makbul pada Allah Ta'ala. Berarti hati itu yang dipandang dan diterima oleh Allah. Apabila sejahtera daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Jadi hati itu yang makbul apabila ia sejahtera daripada bimbang sesuatu yang lain. Jadi hati itu apabila dia menuju kepada Allah dan tidak menuju kepada yang lain, maka hati itu diterima oleh Allah. Dia tidak bimbang kepada yang lain, tapi hanya semata-mata untuk menuju ke Allah. Memang itulah tugas hati. Dan adalah hati itu yang mahjub. Nah, hati yang mahjub itu hati yang selalu dengan kebimbangan. Dia menuju kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Apabila jadi ia karam dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Ta'ala, dan adalah hati itu yang dituntut. Hati itu yang dituntut akan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Hati itu yang dituntut akan berbuat ibadat akan Allah Ta'ala. Dan yaitu dimurkai. Yang dimurkai oleh Allah Ta'ala jika taksir. Nah, jadi hati itu yang dimurkai atau dimarah oleh Allah Ta'ala jika taksir ia menunjuk kepada yang lain pada berbuat ibadat, meninggalkan berbuat ibadat, dan itulah yang siksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat. Dan yaitu yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada hadrat Allah. Maka dapat kemenangan apabila disucikan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Dan yaitu yang diberi kejahatan disucikan akan dia dalam hati. Dan yaitu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan dia dengan segala maksiat. Dan adalah hati itu yang berbuat taat adalah hakikat bagi Allah Ta'ala, dan hanya hasil atasnya segala anggota yang rohir daripada segala ibadat itu, sebab mesra daripada cahaya nur hati yang baik. Segala yang rohir daripada segala ibadat itu sebab mesra daripada cahaya nur hati yang baik itu. Dan segala anggota yang rohir daripada segala ibadat itu, dan lagi adalah hati yang jahat,
hati yang jahat. Hati yang jahat itu asal segala maksiat, kemudian maka mesra daripadanya kepada anggota yang zahir, maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala, karena segala kejahatan anggota yang zahir itu bekas daripada hati yang jahat itu. Dan sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh ahli tasawuf, ahli sufi mengetahui akan ilmu batin, yang menyucikan akan hati daripada segala maksiat yang batin, yaitu ilmu tasawuf dan dinamakan ilmu tarekat, dan dinamakan ilmu suluk, karena tiada mengetahui akan kebaikan hati dan jahatnya itu melainkan dengan mengetahui ilmu tasawuf itu. Dan barang siapa mengetahui akan hatinya itu, niscaya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Seperti sabda Nabi SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Yakni barang siapa mengetahui akan hatinya, niscaya mengetahui akan nafsunya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu, niscaya mengetahui akan Tuhannya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan lemah, bersifat dengan papa, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kaya. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan hina, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan mulia. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat dengan sifat dhaif, niscaya mengetahui akan Tuhannya bersifat dengan kuat. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan lemah, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kuasa. Dan lagi barang siapa mengetahui akan nafsunya itu bersifat fana, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan bako. Dan barang siapa mengetahui akan nafsunya bersifat dengan hadas, niscaya mengetahui akan Tuhannya itu bersifat dengan kodim dan barang sebagainya, daripada segala sifat yang lazim antara hamba dengan Tuhan. Nah, sampai di sini aja dulu ya, insyaallah kagak kita lanjutkan kalau ada waktu. Sekali lagi kalau lanjutannya sahdan bermula lapas kalbi, lapas ruh, lapas nafsu, dan lapas akal. Itu bersalah-salah maknanya mempaham itu, dan bersamaan maknanya hakikatnya itu. Sebab itulah menyatakan Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan katanya. Sekali lagi kata Imam Al-Ghazali. Jadi untuk ini yang kita baca ini sampai di sini.
sampai antara hamba dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terhormat, kami akan memberikan penjelasan uraian sedikit sebatas kemampuan kami dan pengetahuan kami, karena kami memang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, hanya dengan pertolongan dan petunjuk dari Allah. Semoga kami lancar menyampaikan. Jadi antara ini kami akan beri penjelasan dan uraian antara hamba dengan Tuhan. Nah, jadi antara hamba dengan Tuhan itu kan ada hubungan. Nah, kita nak mengetahui sifat-sifat diri kita sebagai hamba dan sifat-sifat Tuhan sebagai Tuhan. Nanti ada pertanyaan. Kalau diri kita sebagai hamba, kita mempunyai 5 sifat. Sifat fakir, dhaif, lemah, hina, apa dan kekurangan. Itu sifat si hamba. Kalau sifat si hamba, karena dia bersifat dengan sifat fakir, bersifat dengan sifat fakir, maka dia harus bertalian dengan sifat qawi. Bersifat qawi. Allah itu bersifat ghani. Ghani tadi kaya, yang mempunyai alam semesta. Jadi yang saya pakai ini harus ada hubungan dengan sifat Allah yang ghani. Jadi saya pakai kita sebagai hamba, kita merasakan bahwa kekayaan Allah itu nampak pada diri kita. Ini kan kekayaan Allah itu nampak pada diri kita. Kita dapat merasakan zahir dan batin. Jadi kita ini adalah milik Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang dapat membuat dirinya sendiri. Dan tidak ada pun yang lain daripada Allah yang menzahirkan diri manusia ini. Baik yang zahirnya. Itulah Allah menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya. Dan tiap-tiap kita sebagai hamba yang pakai ini selalu berharap dan berhajat kepada Allah. Nah, inilah yang dikatakan fakir. Kita tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai apa-apa. Kita selalu bertali dengan sifat-sifat Allah. Dua, sifat fakir, dhaif. 3, dhaif, 2 dhaif, 3 lemah, 4 hina, 5 kekurangan. Nah, jadi Allah Ta'ala itu mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Dia yang kaya, dia yang kuat, dia yang perkasa, dia yang sempurna, dan yang meliputi seluruhnya. Nah, maka jadi diri kita sebagai hamba ini tidak pernah putus. Ini yang kita merasakan bahwa hanya semata-mata dengan pertolongan Allah. Memang bahwa si hamba itu dengan bersifat la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi kalimat la haula wala quwwata illa billah ini jangan hanya diucap di bibir, di lidah, tapi hendaklah benar-benar dirasakan dalam hati. Bahwa dalam hati kita itu kita senantiasa merasakan bahwa bergerak, diam, melihat dan mendengar ini adalah hak Allah, milik Allah. Kita terasa dengan pertolongan Allah, terasa melihat itu dengan hak Allah, mendengar itu dengan hak Allah, berkata-kata itu. Akal yang mengetahui dengan ilmu itu adalah hak Allah. Nah, jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Inilah yang dikatakan pertalian antara hamba dengan Tuhan. Jadi boleh dikatakan kalimat ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang datang dari Allah itu yang dapat kita rasakan penglihatan, pendengaran, kata-kata, gerak diam. Nanti semuanya langsung itu datang dari Allah. Nah, itu akan kembalinya kepada Allah. Jangan nunggu kita sudah mati berpisah dengan badan baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru inna lillahi. Sekarang ini pun kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena merasakan
bukan diucap, bukan disebut. Kalau diucap dan disebut itu bisa baik, semua orang bisa banyaknya. Tapi yang merasakan dan mengembalikan kepada Allah. Nah, inilah hubungan antara hamba dan Tuhan. Memang kalau nyebut hamba sebagai hamba itu kan bisa boleh-boleh saja, sah-sah saja kalau manusia itu mengaku dirinya sebagai hamba, mengaku dirinya hamba Allah. Tetapi apakah memang benar-benar sudah diakui oleh Allah atau belum? Kalau orang yang diakui oleh Allah itu sebagai hambanya, orang itu pasti merasakan pada dirinya gerak, diam, terbit segala sesuatu yang pada dirinya itu datangnya dari Allah, dengan hak Allah, dengan pertolongan Allah. Jadi dia merasakan Allah tidak pernah jauh. Dia memandang bayi yang baru lahir, itu merupakan satu dalil kenyataan bahwa hak Allah itu datangnya berangsur. Dan dia memandang orang tua yang sudah meninggal, yang sudah dengan jasadnya terbujur. Nah, dia memandang tinggal jasad yang terbujur. Tapi dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak apa-apa. Nah, itu tambahnya hak Allah tuh tariknya kembali. Jadi milik Allah terkembali. Nah, ini yang nak kita rasakan, yang nak kita sadari pada diri kita. Selagi masih belum datang ajal. Kalau sudah sampai ajal, kita tidak mengerti di situ alangkah susahnya. Susah nak mati, susah nak hidup, lebih panjang lagi di dalam kubur, di dalam barzah, di alam akhirat, lebih susah, lebih panjang lagi. Inilah kalau kita manusia yang bersifat sombong, bersifat takabur, selalu diliputi oleh hawa, nafsu, syahwat, dunia, syaitan. Inilah kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu syaitan. Jadi manusia yang sombong, manusia yang membanggakan diri. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, kini aku mohon padamu, semoga engkau bukakan sifat-sifatmu dan engkau tutupi sifat diriku, sehingga aku senantiasa merasakan aku sebagai orang yang fakir, yang daim senantiasa berada dalam pertolonganmu. Ya Allah, janganlah engkau lepaskan, engkau serahkan diriku ini kepada yang lain daripadamu. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Hanya sampai sekian kami menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.